Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah melalui online bersama keluarga. Dan mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari tundukkan hati kita di hadapannya. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat kasih anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini ya Bapa. Kebaikan Tuhan yang kami boleh terima sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau memuji menyembah-Mu. Kau layakkan setiap kami Bapa. Kau layakkan setiap hati kami Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
Bapa, sebab hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kami sanjung Engkau ya Tuhan, kami sanjung Kau Tuhan, kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang berkuasa, sebab hanya nama-Mu yang bertata. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa, sebab kami menyembah Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Bapa, urapan dan hadirat-Mu Tuhan boleh memenuhi kami hari ini ya Bapa. Memenuhi setiap keluarga kami Tuhan, rumah kami ya Bapa, lingkungan sekitar kami Tuhan, negara kami ya Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita angkat pujian. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya.
perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Dan sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk melalui firman yang akan sebentar ditabur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku.
sejenamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh. Kita serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Bapa yang ada di dalam sorga. Pada saat ini Tuhan, kami mesti berikan kesempatan untuk memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Terlebih Tuhan, kami boleh rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami masih ada sebagaimana kami ada, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami yakin dan percaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, bentuk-bentuk kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Kami bebas dan leluasa dalam kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sampai pada saat ini kita masih bisa memuliakan Tuhan. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang terbatas kita tidak ada bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan, bahwa kita tetap ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan terus akan memelihara kehidupan kita dan Dia terus akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman. Kita akan baca bersama-sama dari Alkitab kita, dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lukas pasalnya yang kelima, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia."
Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita mungkin seringkali mendengar daripada kisah ini. Tetapi pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman Allah, di mana kita melihat pada waktu Simon Petrus belum ada bersama-sama dengan Yesus. Dan pada saat Simon Petrus telah ada bersama-sama dengan Yesus. Di sini kita akan melihat bagaimana perjalanan kehidupan daripada seorang Simon Petrus dan rekan-rekannya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kegagalan itu sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan hal itu pun dialami oleh Simon Petrus. Karena firman Tuhan mencatat pada waktu ia ada di pantai itu, ia sedang membersihkan jalannya. Karena sepanjang malam ia mencari ikan, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Tetapi pada saat ini kita mau belajar daripada hal kegagalan. Di mana Petrus mengalami kegagalan, dia tidak memperoleh apa-apa. Tetapi bersama dengan Yesus, dia mendapat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari ini diberkati oleh Tuhan, bahwa sebuah kegagalan menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Seringkali kalau kita berbicara mengenai kegagalan, banyak orang yang frustasi karena gagal. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, entah kita gagal di dalam pendidikan kita, entah kita gagal di dalam bisnis kita, entah kita gagal di dalam rumah tangga kita, entah kita gagal di bidang apapun yang kita kerjakan saat ini, kita mengalami kegagalan. Tetapi kita tahu kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal kesuksesan untuk kita meraih segala sesuatu di hari yang akan datang. Kenapa? Karena kita harus melihat kehidupan kita. Bagaimana pada waktu kita mengalami kegagalan, apakah kita sudah menyertakan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita berjalan menurut kemampuan kita, maka kita akan terseok-seok. Tetapi pada waktu kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melihat kegagalan tidak akan ada bersama dengan kita. Dan kita akan dituntun untuk menuju keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa bagian yang menarik dari kisah ini adalah perbandingan di dalam tangkapan Petrus tadi. Pada waktu Petrus menangkap ikan, dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi setelah perahunya dan teman-temannya mendengarkan perkataan Yesus, dia mengalami keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan, ada beberapa prinsip di dalam keberhasilan. Kita akan melihat di sini yang pertama adalah hadirat Allah yang khusus dalam hidup kita. Kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam pasal yang sama, dalam ayat yang ketiga, karena di sana dikatakan adalah ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada waktu Petrus dia tidak memperoleh apa-apa, tetapi pada waktu Yesus mau memakai perahu Petrus ini, maka Yesus dia naik ke salah satu perahu yang ada saat itu, yaitu perahu Simon Petrus ini. Maka Yesus menolakkan perahunya bersama dengan Simon agak ke tengah sedikit. Dan apa yang di sana dilakukan oleh Yesus? Yesus mulai mengajar dari atas perahu yang dimiliki Simon ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita pun sebagai orang percaya, pada saat kita mengalami kegagalan, biarkan Yesus memakai perahu kita untuk menjadi ajang penginjilan, untuk menjadi ajang pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena perahu kita ini berbicara daripada kehidupan kita, berbicara mengenai bisnis kita, berbicara mengenai rumah tangga kita, berbicara mengenai apapun kepunyaan kita. Kita izinkan Yesus memakai ini, maka Yesus akan menggunakannya dan dipakai oleh Yesus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menggenapi rencana Allah. Maka kita akan melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari, seperti yang dialami oleh Petrus dalam kisah-kisah berikutnya. Bapak, Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat jadi yang pertama yang Tuhan mau untuk kita mengatasi kegagalan, kita memiliki prinsip keberhasilan. Setiap orang mempunyai cita-cita ingin berhasil. Jangan saudara berpikir, saya sudah gagal,
dalam rumah tangga saya, kenapa ya suami saya kok lebih sayang sama anak? Kenapa suami saya kurang perhatian kepada saya? Saudara salah kalau saudara mempunyai pemikiran seperti itu. Di dalam dunia kehidupan rumah tangga dimanapun, pasti suami lebih sayang kepada istri ketimbang kepada anak. Kenapa? Terbukti. Pada waktu suami pulang bekerja, dia lihat anaknya digendong oleh tetangga. Betapa bersyukur hati suami. Aduh, anak saya disayang oleh tetangga. Bahagia hati suami. Tetapi kalau suami pulang kerja, dia capek-capek, dia lihat istrinya digendong oleh tetangga, saudara bisa bayangkan sendiri betapa marahnya suami. Artinya suami lebih sayang kepada istri ketimbang kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Kalau anak-anak dicium oleh tetangga, aduh enak bener anaknya disayang, dicium oleh tetangganya, ada bukti perhatian. Tetapi kalau istri dicium oleh tetangga, suaminya mencak-mencak, saudara. Ini jangan saudara berpikir kegagalan. Jangan kita mudah berkata gagal. Tetapi mari kita sertakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita sertakan Tuhan untuk menggunakan perahu rumah tangga kita ini menjadi ajang pemberitaan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat prinsip keberhasilan yang pertama tadi, hadirat Allah yang khusus dalam hidup kita. Kita undang hadirat Allah melingkupi perahu-perahu kita. Entah itu di dalam bisnis kita, entah itu di dalam rumah tangga kita, entah itu di dalam pekerjaan dan pendidikan kita, dan apapun yang kita lakukan, kita undang Yesus ada di dalamnya. Maka kita akan melihat kuasa Allah akan nyata. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat prinsip yang kedua. Kita mau melihat di sini bekerja sama dengan rencana Allah. Kita mau bekerja sama dengan rencana Allah. Allah mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan orang percaya. Jangan kita berpikir saya ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan dipikir kita ini berjalan sendiri. Sesungguhnya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau bahwa kita mau bekerja sama dengan rencana Allah. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sini kita melihat kita bekerja sama. Simon bekerja sama dengan Yesus. Pada waktu Simon diperintahkan oleh Yesus, kita bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Di situ kita melihat Simon tidak banyak membantah. Simon dia tidak berpikiran lain kepada Tuhan. Dia berpikir Tuhan ini tahu apa. Tapi dia ikut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak berpikir begini, saya ini kan nelayan yang handal. Saya tahu di mana ikan itu berada. Saya tahu bagaimana saya menghadapi situasi angin. Saya tahu danau ini pasti banyak ikannya dan lain sebagainya. Sementara Yesus tidak tahu apa-apa. Tetapi Simon tidak menjawab dan tidak berkata apa-apa dan tidak membantah kepada Yesus. Yang Simon lakukan adalah dia mengikut apa yang Tuhan perintahkan, yang sudah kita baca tadi. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Itu artinya kita pun mau dengar-dengaran kepada Tuhan dan kita mau bekerja sama kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita ikuti dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita, di dalam rumah tangga kita. Maka kita akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Nanti semuanya akan nyata dalam kehidupan pribadi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat lagi prinsip yang ketiga. Kita tidak hanya sampai kepada bekerja sama dengan Tuhan saja, tapi kita mau melihat juga harapkan Allah untuk bertindak. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan Tuhan, kita ini jangan mendahului Tuhan, tapi kita harapkan Allah yang bertindak dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau yang menyuruhnya. Saudara, pada waktu Tuhan menyuruh kita, apakah kita akan kerjakan? Apakah kita membantah? Simon Petrus
meskipun dia sudah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi pada waktu Yesus memerintahkan, lalu dengan jelas juga bisa dikatakan oleh Simon Petrus, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini apa yang terjadi pada waktu dia ikut perintah Tuhan. Pada waktu Petrus ikut perkataan Tuhan, karena Yesus yang memerintah, dikerjakan oleh Simon Petrus ini apa yang diterima oleh Petrus. Di situ Petrus mendapatkan banyak ikan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa jalanya pun hampir koyak. Karena apa? Karena banyaknya ikan yang ditangkap oleh jala Petrus atas perintah daripada Yesus dan didengar oleh Petrus. Kita melihat berkat Tuhan akan nyata. Berkat Tuhan akan menjadi bagian orang yang dengar-dengaran. Di sini kita melihat pada waktu Petrus mengangkat jalanya, sampai-sampai dia tidak kuat lagi karena banyaknya ikan itu. Kita melihat perbandingan pada waktu Petrus belum diperintahkan oleh Yesus dan dia tidak dengar-dengaran oleh perintah Yesus. Dan setelah dia bersama dengan Yesus dan dengar-dengaran akan perintah Yesus, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kegagalan, di antara kita pasti mengalami yang namanya gagal. Dalam pengiringan saya kepada Tuhan, saya rasakan saya pernah gagal. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya mengalami ujian yang begitu berat. Sampai saya terperosok di dalamnya, mengalami kesusahan yang sangat dalam. Tetapi pada saat saya angkat tangan dan saya menyerah kepada Tuhan, di situ Tuhan mulai bekerja. Dan Tuhan mulai sedikit demi sedikit memulihkan kehidupan kami sekeluarga. Perekonomian mulai dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saya kilas balik kehidupan, bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, rasanya tidak cukup 1 jam saya bercerita kebaikan Tuhan. Tetapi saya rasakan dulu saya jauh dari Tuhan, saya mengalami kegagalan. Saya mengalami yang namanya kemerosotan di dalam iman. Saya mengalami ketidakberkatan di dalam kehidupan. Bahkan pagi makan, sore mikir dulu saudara. Besok mau makan, sekarang saya berjuang. Untuk apa saya kerjakan ini? Untuk menghidupi keluarga. Tetapi pada saat saya menyerah kepada Tuhan dan saya dengar-dengaran kepada Tuhan, saya tahu saya tidak boleh gagal karena saya anak Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, maka saya tidak boleh gagal. Pada saat saya bangkit, saya katakan di dalam nama Yesus, saya mau bekerja sama dengan Tuhan. Saya mau menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Lalu saya mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan saya lakukan dan mengharapkan Allah yang bertindak dalam kehidupan pribadi dan keluarga saya. Maka pemulihan terjadi, berkat Tuhan mengalir. Dan sampai saat ini, saya boleh merasakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kalau kita sudah mengalami kegagalan, mungkin karena perbuatan kita sendiri. Tetapi balik, undang hadirat Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk menggunakan perahu yang kita miliki ini. Entah itu bisnis kita, entah itu rumah tangga kita, entah itu pendidikan kita, pekerjaan kita, apapun. Jadikan Yesus untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita berikan Yesus yang bekerja dalam kehidupan ini. Maka kita lihat bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kisah ini berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita kebebasan. Kalau kita mau berjalan, monggo berjalan. Tetapi resikonya engkau tanggung sendiri. Tapi dikala kita angkat tangan di tanda
kita menyerah, maka Tuhan akan turun tangan dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu bahwa kita mau berhasil di dalam Tuhan, gunakan dan pakailah prinsip-prinsip di dalam keberhasilan ini. Dan jangan pernah menyerah, karena Yesus senantiasa ada bersama dengan kita. Kita tahu kita mau undang Yesus masuk dalam perahu kita, dan Dia akan membuat semuanya menjadi berbeda. Beda tanpa Yesus, beda pula kita bersama dengan Yesus. Kita menjadi orang-orang yang berhasil kalau kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin sudah melewati lembah air mata, kita mungkin sudah melewati berbagai macam tantangan, rintangan, tetapi ketahuilah, kita percaya akan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, biar akhirnya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita rindu menyanyikan pujian yang berkata, ya Tuhan, ku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Kita percaya kemenangan Dia akan jamin. Haleluya. Glory, haleluya. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Glory, haleluya. Amin. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin. Haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Percaya. Aku percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa bersama dengan Yesus kita akan mengalami keberhasilan. Bersama dengan Yesus kita akan mengalami kesuksesan. Tetapi kalau kita berjalan sendiri, maka kita akan mengalami kegagalan. Pada saat ini kalau kita mengalami kegagalan, undang hadirat Tuhan ada bersama dengan saudara. Undang hadirat Tuhan bekerja dalam perahumu, maka Dia akan menuntun langkah-langkah hidupmu. Haleluya. Bekerja samalah dengan Tuhan dan harapkan Tuhan yang bertindak dalam kehidupanmu, maka kau akan melihat keberhasilan akan nyata dalam kehidupanmu. Haleluya. 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 Anak Tuhan, jangan sampai mengalami kegagalan. Undang Yesus dalam perahumu, maka Dia akan bekerja untukmu. Turuti perintahnya, bekerja sama dengan Dia, dan harapkan Tuhan bertindak, maka Dia akan bekerja untukmu. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kemenangan dah Kau jamin, aku percaya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku percaya. Haleluya.
Terima kasih Bapa yang ada di dalam sorga. Pada saat ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi umat-Mu yang setia, yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus bekerja sama dengan Tuhan, yang terus meminta hadirat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami mau Tuhan hidup kami mengalami keberhasilan. Kami tidak mau mengalami kegagalan. Karena kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati umat-Mu di mana saja berada. Engkau memberkati setiap aktivitas kegiatan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Tuhan, Engkau memberkatinya. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada keputusasaan Tuhan berikan kemenangan dan berikan jalan keluar. Untuk ia kembali bangkit di dalam Tuhan. Dan ia boleh mengalami keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GBI. Jalan Profesor Dr. Hamka ini. Tuhan kiranya Engkau tolong. Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala. Engkau memberkati tim gembala dan majelis. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami yakin dan percaya mata Tuhan senantiasa tertuju dalam kehidupan orang yang tak berharap sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan, setiap umat yang ambil bagian di dalam yang memberikan persembahan, baik melalui transfer, baik yang diambil dijemput, Tuhan tolong berkati mereka. Begitu juga Tuhan yang memberikan perpuluhan, korban ucapan syukur, apapun dikerjakan oleh umat-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara Saudari dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati engkau di kala siang. Tuhan memberkati engkau di kala malam. Tuhan memberkati engkau di kala keluar. Tuhan memberkati engkau di kala masuk. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaanmu, pendidikanmu, dan semuanya dijadikan berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, boleh menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagi Syukur bagimu. Amin. Ibadah selesai.